tinggal sejengkal lagi ini bisa perang saudara ini. Jadi kita ini menjadi panitia penyejuk keadaan aja, jangan ikut ngompor-ngompori. Gak usah ikut ngompori, gak usah ikut panas-panasi. Sudah panas kita ini. Pikirkan baik-baik. Mumpung kita masih bisa sholat, mumpung kita masih bisa majelis taklim, manfaatkan waktu yang benar-benar ada saat ini. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk benar-benar menghindari bentrok secara fisik, dan ini penting kajian seperti ini. Apa sebab? Karena kondisi Indonesia saat ini, bagaimana kita wajib bentrok fisik, bagaimanapun caranya diupayakan supaya kita bisa bentrok fisik, enggak sesama madhab, enggak sama seorganisasi Islam. Bagaimana caranya bentrok? Terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Itu serem tuh Pak, serem itu. Kalau sampai nggak ditangani secara tepat, itu bahaya tuh. Hewan yang lain dari Chechnya, dari Suriah, dari Libanon, yang punya ghirah udah mau datang ke Indonesia tuh. Nah, itu bahaya tuh. Memang sengaja gimana caranya ada invasi masuk ke Indonesia. Jadi kita ini menjadi panitia penyejuk keadaan aja, jangan ikut ngompor-ngompori. Gak usah ikut ngompori, gak usah ikut panas-manasi. Sudah panas kita ini. Kita ini sudah berhasrat untuk perang Pak. Hasratnya orang semua ini, hasrat kita ini sudah perang. Mau tahu buktinya? Lihat kejadian lalu lintas. Itu hasrat perangnya tinggi sudah. Naluri perang kita tinggi. Naluri perang tinggi, hasrat sudah tinggi. Lihat itu, orang salah dikit aja, belok nggak ngeriting, waduh sudah ngomong kotor Pak. Caci maki, ngebel, terhambat sedikit aja, ngebel di klakson. Itu hasrat perang sudah memuncak sekarang itu. Lihat di keadaan lalu lintas kita. Ini butuh penyejuk. Kita jadilah orang yang menyejukkan suasana. Lihatlah, ini tinggal sejengkal lagi ini bisa perang saudara ini. Untuknya sisakan umur kita, tanamkan di pemikiran kita. Kalau kita tuh nggak panjang umur, tanamkan di pikiran kita, doktrinkan dalam pikiran kita. Kalau kita tuh nggak panjang umur. Jadi kita mikir Pak, saya tuh gak panjang umur, jadi harus berbuat sebaik mungkin untuk menghadap kepada Allah. Tanamkan dalam pikiran. Jangan kita berpikir panjang angan-angan, saya tuh mati umur 70 tahun, saya mati itu umur 80 tahun, ketika sudah punya cucu, ketika cucu saya sudah sukses baru saya mati. Gak bisa Pak. Kalau kita seperti itu, maka iblis mudah untuk memasukkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah tulu'ul amal, panjang angan-angan. Akhirnya tidak ada persiapan kita menuju ke akhirat. Dan paling tepatnya persiapan menuju ke akhirat, duduknya kita di tempat seperti ini. Banyak majelis, hadiri majelis, luangkan waktu, luangkan pikiran, kerahkan apa yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wallahu a'lam, nggak tahu ini benar-benar masih kondusif apa enggak, kita nggak tahu loh Pak. Pikirkan baik-baik. Mumpung kita masih bisa sholat, mumpung kita masih bisa majelis taklim, manfaatkan waktu yang benar-benar ada saat ini. Sisakan waktu
yang benar-benar membuat kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini, yakin, tanamkan dalam jiwa, saya sudah tidak ada kesempatan lain, mungkin besok saya akan mati, mungkin saya besok sudah tidak kondusif lagi. Jadi semangat kita datang di dalam majelis itu ada, dan ketika kita duduk di dalam majelis, maka kita pun tidak menyia-nyiakan kak belaya, kak lambia, yang penting saya duduk mengalami berkah eman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu segala kebutuhan kita di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan asar, dampak di majelis ini dengan sebaik-baiknya dampak, sehingga kita keluar dari tempat ini tiada lain hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepentingan dunia, cinta dunia, sifat-sifat ujub, sifat-sifat iri dengki dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.